produktivitas itu sangat penting bagi perusahaan untuk memperoleh keberhasilan pada proses usahanya. Salah satu contoh peningkatan produktivitas adalah dengan mengevaluasi kinerja fasilitas produksi pada perusahaan. Pada umumnya, masalah dari fasilitas perusahaan pada fasilitas seringkali menemui kendala-kendala produksi yang dapat mengakibatkan kegagalan sistem dan juga faktor-faktor resiko yang mengancam hal tersebut. Penggantian komponen-komponen mesin yang rusak ini sebagai usaha peremajaan dan overhaul yang bertujuan memperpanjang umur pakai mesin. Selain itu juga, adanya tindakan preventive maintenance atau PM yang bertujuan untuk menjaga mesin-mesin agar tidak terjadi kerusakan ataupun gangguan dalam beroperasi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan produksi dan penggunaan teknologi yang tinggi yang berupa mesin dan fasilitas produksi, maka kebutuhan akan fungsi perawatan akan semakin bertambah besar. Dan usaha untuk dapat terus meningkatkan fasilitasi produksi agar kontinuitas produksi dapat terjamin, maka direncanakanlah kegiatan perawatan yang dapat menunjang keandalan suatu mesin atau fasilitas produksi. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan fasilitas produksi dan untuk mendukung peningkatan produktivitas adalah dilakukan evaluasi. Misalnya seperti pemeliharaan pada bagian tidak terjadi masalah atau melakukan pemeliharaan setelah terjadinya masalah. Akibatnya, banyak ditemukan permasalahan pada suatu perusahaan bahwa kontribusi terbesar dari total biaya produksi adalah bersumber dari biaya pelaksanaan pemeliharaan peralatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menurut Blanchard pada 1997. Perawatan mesin dikenal istilah 6 big losses. Ini adalah suatu hal yang harus dihindari oleh setiap perusahaan. 6 big losses adalah 6 kerugian yang harus dihindari oleh setiap perusahaan yang dapat mengurangi tingkat efektivitas suatu mesin. Big losses tersebut biasanya dikategorikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada downtime, yang kedua speed losses, dan yang ketiga adalah defects. Next. Downtime. Downtime adalah waktu yang terbuang di mana proses produksi tidak berjalan seperti biasanya diakibatkan oleh kerusakan mesin. Downtime terdiri dari 2 macam kerugian, yaitu breakdown dan setup and adjustment. Speed losses adalah suatu keadaan di mana kecepatan proses produksi terganggu, sehingga produksi tidak mencapai tingkat yang diharapkan. Nakajima tahun 1988. Speed losses terdiri dari 2 macam kerugian, yaitu idling and minor stoppages dan reduced speed. Defects adalah suatu keadaan di mana produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta, non-conformance to standards. Nakajima tahun 1988. Defects terdiri dari 2 macam kerugian, yaitu defects in process and rework dan reduced yield. Next. Dan untuk rumusan masalah, berapakah besar nilai tingkat efektivitas mesin bungkus selama penelitian? Apa saja hal yang signifikan dari 6 big losses yang mempengaruhi nilai efektivitas? Untuk tujuannya, untuk mengetahui nilai tingkat efektivitas mesin bungkus selama penelitian, dan untuk mengetahui hal yang signifikan dari 6 big losses yang mempengaruhi nilai efektivitas. Selanjutnya, kajian pustaka. Next. Body of Knowledge Teknik Industri. Body of Knowledge atau yang biasa disebut BOK mengacu pada ajaran inti dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang atau industri tertentu. Next. Aspek yang terkait dalam kajian ini adalah ada pertama Operation Engineering and Management atau yang bisa disebut rekayasa dan manajemen operasi adalah bidang yang menangani manajemen teknis dengan desain dan analisis proses produksi dan layanan. Lalu yang kedua ada Facilities Engineering and Energy Management atau yang bisa disebut dengan rekayasa fasilitas berkaitan dengan peraturan sumber daya fisik untuk mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa yang optimal. Yang ketiga ada Operation Research and Analysis. Riset operasi dan ilmu manajemen mencakup berbagai pemecahan masalah teknik yang berfokus pada peningkatan efisiensi sistem dan dukungan dalam pengambilan keputusan proses. Next. Di sini ada OEE. Sebelum kita masuk ke 6 kerugian, ada baiknya kita tahu OEE. Menurut Nakajima tahun 1988, OEE atau Overall Equipment Effectiveness adalah suatu metode pengukuran tingkat efektivitas pemakaian suatu peralatan atau sistem dengan mengikut sertakan beberapa sudut pandang dalam proses perhitungan tersebut. Dari namanya kita juga bisa tahu kalau 6 big losses berarti ada 6 kerugian, ada 6 jenis. Boleh dong, next.
Yang pertama ada equipment failure atau kegagalan peralatan, di mana peralatan dijadwalkan untuk produksi tetapi tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Simpelnya equipment failure itu kondisi di mana suatu peralatan atau sistem tidak berjalan seperti yang kita rencanakan dari awal. Yang kedua ada setup and adjustment, pengaturan dan penyesuaian, di mana peralatan dijadwalkan untuk produksi tetapi nggak berjalan ke arah pergantian atau penyesuaian peralatan lainnya. Ini termasuk kerugian juga karena waktu dari penyesuaian dan pemasangan dari alat-alat yang baru itu tidak termasuk ke dalam plan downtime, termasuk dalam rundown. Jadi masuknya juga sebagai kerugian waktu. Yang ketiga ada idling and minor stops atau pemberhentian kecil, di mana peralatan berhenti untuk waktu yang singkat. Idling losses ini juga bisa terjadi ketika peralatan atau mesin tetap beroperasi, tetap menyala, tapi nggak menghasilkan apapun. Biasanya ini hanya terjadi sekitar 1-2 menit dan penghentiannya diselesaikan oleh operator. Yang keempat ada reduce speed, kecepatan yang dikurangi, di mana peralatan bekerja lebih lambat daripada waktu siklus ideal, waktu yang biasanya direncanakan, waktu yang emang awalnya kayak gitu, dari sonanya kayak begitu. Yang kelima ada process defects, memperhitungkan komponen cacat yang diproduksi selama produksi stabil. Produksinya stabil, tetapi produk yang dihasilkan itu entah cacat, entah rusak, atau harus diperbaiki. Kerugiannya di mana? Kerugiannya ada di lama waktu sebuah peralatan memproduksi produk cacat itu. Masuknya juga kerugian waktu. Yang terakhir ada reduce yield, memperhitungkan suatu cadang cacat yang dihasilkan dari startup hingga produksi stabil tercapai. Kerugian yang ini terjadi biasanya di awal produksi, dari mesin dinyalakan sampai mesin stabil, untuk berproduksi dengan kualitas yang sesuai standar. Tapi reduce yield ini juga bisa dikurangi dengan berbagai cara, kayak misalkan maintenance atau pemeliharaan terhadap peralatan atau mesin, meningkatkan kemampuan teknik operator, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang diambil dari artikel jurnal penelitian dengan judul Analysis Overall Equipment Effectiveness dalam meminimalisir fixed losses pada mesin bubut, studi kasus di pabrik parts PT XYZ. Objek penelitiannya adalah PT XYZ yang merupakan salah satu perusahaan spare part besar yang memproduksi banyak jenis produk dengan beberapa ukuran yang berbeda-beda sebagaimana yang dibutuhkan oleh pasar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hasil penelitian. Jadi proses analisis metode OI ini menggunakan beberapa tahapan yang ditetapkan. Tahapan-tahapan tersebut itu seperti menentukan nilai availability rate, performance rate, quality rate, dan juga menentukan nilai overall equipment effectiveness atau OE tersebut. Oke, availability rate. Availability rate menunjukkan tingkatan ketersediaan mesin atau peralatan produksi untuk digunakan dalam proses produksi. Suatu mesin atau peralatan produksi yang tingkat availability-nya itu tinggi, menunjukkan bahwa peralatan atau mesin tersebut selalu dalam kondisi siap pakai. Apabila suatu waktu digunakan, maka peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan. Jadi di sini kami ada menampilkan tabel data untuk penghitungan availability rate. Di tabel tersebut ada periode, loading time, downtime, operation time, dan availability tersebut. Jadi rumus untuk mencari availability rate tersebut ialah dengan operation time dibagi dengan loading time dikali 100%. Kita ambil dari data bulan Januari, di mana operation time-nya ada di 165 jam, dibagi dengan loading time-nya 188 dikali dengan 100%. Dan hasilnya itu 87,76%. Oke, kita lanjut ke performance rate. Performance rate. Oke. Performance rate ini adalah rasio kuantitas produk yang dihasilkan dalam waktu yang ideal dengan waktu yang tersedia untuk menjalankan proses produksi atau hubungan antara kinerja aktual dan jumlah produk yang dapat diproduksi. Analisis kinerja bertujuan untuk mengetahui seberapa efisien peralatan atau mesin yang digunakan dalam suatu proses produksi. Di sini kami ada juga mengambil tabel data untuk menghitung performance rate.
Di tabel data tersebut ada periode, total produk proses dalam kilogram, cycle time, operation time, dan performance efficiency tersebut. Oke, cara menghitung performance rate-nya itu ialah dengan menggunakan performance rate, process amount dikali dengan cycle time dibagi dengan operation time kali 100%. Kita ambil dari data bulan Januari, di mana total produknya itu ada 660, dikali dengan cycle time-nya 0,228 dibagi dengan operation time-nya 165 dikali 100%, dan hasilnya itu 91,2%. Lalu selanjutnya adalah perhitungan quality rate. Quality rate adalah rasio yang menunjukkan kemampuan peralatan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini ada contoh dalam tabel, yaitu periode dari Februari sampai dengan Juni. Untuk perhitungan quality rate, kita ambil contoh dari bulan Februari 2019. Rumus untuk quality rate yaitu adalah process amount atau jumlah yang diproses dikurangi defect amount atau jumlah barang-barang yang tidak sempurna dibagi dengan process amount. Lalu dikali 100%. Lalu kita ambil dari Februari yaitu 600 proses amount-nya dikurangi 25 defect amount dibagi 600 dikali 100%, dan kita dapatkan quality rate atau rate kualitas yaitu 95,83%. Selanjutnya analisis nilai overall equipment effectiveness. Setelah kita dapatkan nilai dari availability rate, performance efficiency, dan quality rate, maka dilakukan perhitungan produktivitas dengan menggunakan metode OII pada bulan Januari sampai dengan Juni 2019 untuk mengetahui efektivitas mesin bubut. Yang selanjutnya kita ada tabel untuk OII dari bulan Januari sampai dengan Juni 2019. Untuk menghitung OII, ada rumusnya yaitu seperti availability dikali performance dikali quality overall, equipment effectiveness sama dengan availability dikali performance dikali quality dikali 100%. Untuk ini kita ambil contoh dari bulan Januari 2019, yaitu 87,76 dikali 91,2 dikali 95,45 dikali 100%. Dan hasil yang kita dapatkan adalah 76,39% dari OII-nya. Oke, selanjutnya six big losses. Oke. Equipment failure sebesar persentase efektivitas mesin yang hilang akibat equipment failure dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi equipment failure sama dengan equipment failure per loading time kali 100%. Sehingga diperoleh perhitungan breakdown losses. Kita ambil contoh dari tabel 6 di bulan Januari 20-nya itu total waktu breakdown per loading time-nya 188 dikali 100% menghasilkan breakdown loss-nya 0,106. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka dapat diperoleh perhitungan yaitu yang di tabel itu. Lanjut. Setup dan adjustment. Loss setup and adjustment losses merupakan waktu yang terserap untuk pemasangan penyetelan dan penyesuaian parameter mesin untuk mendapatkan spesifikasi yang diinginkan pada saat pertama kali mulai memproduksi komponen tertentu. Next. Idling and minor stoppage. Zero idling and minor stoppage menjadi tujuan utama. Kedua kerugian ini merupakan bagian yang menyumbang terhadap speed loss. Nah, di bawah ini ada rumusnya yaitu idling and minor stoppage sama dengan idling and minor stoppage dibagi loading time dikali 100%. Di sini kita menggunakan data dari Januari. Hasilnya 5,8%.
Dengan melakukan cara penghitungan sama, maka kita dapat mendapatkan hasil perhitungan idling and mineral stoppage losses periode Januari sampai Juni 2019 dapat dilihat pada tabel tersebut. Next. Reduce speed losses. Reduce speed merupakan kerugian yang terjadi akibat peralatan yang dioperasikan di bawah standar kecepatan. Merupakan perbedaan antara design speed dengan aktual operating speed. Alasan bagi perbedaan dalam hal kecepatan dapat menjadi masalah-masalah mekanikal, elektrikal, atau masalah-masalah kualitas. Menurunnya kecepatan produksi timbul jika kecepatan operasi aktual lebih kecil daripada kecepatan mesin yang telah dirancang beroperasi dalam kecepatan normal. Rumusnya yaitu reduce speed losses sama dengan idling and mineral stoppage bagi 100%. Ini kita mencontohkan yaitu nomor 150,48 dibagi 100% dikali 100% menghasilkan 7,1%. Next. Bisa di next. Yield or scrap loss adalah kerugian material pada faktor-faktor seperti kondisi operasi yang tidak stabil, penanganan dan pemasangan peralatan atau mesin yang tidak tepat, peralatan atau operator yang tidak memahami kegiatan yang dilakukan pada waktu proses produksi. Di samping ini merupakan rumus yield or scrap loss yang didapatkan dari perusahaan PT XYZ. Slide next. Slide 5 penutup. Kesimpulannya, yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas mesin bubut selama masa penelitian adalah sebesar 77,28% dengan rata-rata nilai availability 88,82%, performance 91,31%, dan quality 95,45%. Yang kedua, proses yang signifikan mempengaruhi nilai efektivitas adalah equipment failure atau breakdown 58,70%, idling and minor stoppages 39,8%, dan reduced speed 43,3%. Sekian dari presentasi kami.